Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Erika Iparina di kelas 3 Muatan Bahasa Indonesia, tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 1 Ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai pembelajarannya. Itu di kompetensi dasar ada 3.4 menelaah kosakata dalam teks tentang ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian 4.4 itu menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya. 3.4.1 itu menafsirkan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian 4.4.1 membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik atau audiens mampu mempelajari kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup atau behavior melalui sebuah bacaan atau condition yang tepat, jelas, dan runtut atau degree. Sudah jelas semua ya, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Kita lanjut ke topik bahasan ya, yaitu tentang kosakata. Anak-anak semua sudah tahu apa itu kosakata? Ibu jelasin ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kosakata adalah pembendaharaan kata. Oleh karena itu, semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin banyak pula pembendaharaan kata yang kita miliki. Kemudian, adapun menurut Sujito, dirinya mendefinisikan kosakata adalah semua kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa, kata yang digunakan dalam suatu ilmu, kekayaan, kata dimiliki pembicara, ataupun daftar kata yang disusun kamus serta penyelesaian singkat dan praktis. Kita ambil contoh ya. Contohnya di sini, Ibu sedang memasak. Nah, di sini terdapat 3 kosakata, yaitu yang pertama itu ibu, yang kedua itu sedang, dan yang ketiga itu memasak. Jadi, ibu sedang memasak terdapat 3 kosakata. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu aku akan pergi ke sekolah tepat waktu. Di sini ada 7 kosakata. Yang pertama itu aku, yang kedua akan, yang ketiga pergi, yang keempat itu ke, yang kelima sekolah, yang keenam tepat, dan yang ketujuh waktu. Jadi aku akan pergi ke sekolah tepat waktu ada 7 kosakata. Baik, udah paham semua ya yang Ibu jelaskan tadi. Kita lanjut ke subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada sebuah cerita, makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas,
berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap perangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, di sini ada 67 kosakata yang ada di cerita tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti Ibu kasih kalian lembar cerita tersebut dan kalian bisa menjumlahkan ada berapa kosakata yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu. Kita lanjut minggu depan itu tentang suku kata. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian terapkan dan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu mohon maaf jika terdapat salah kata atas penjelasan dari Ibu tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.